Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kemarin baru aja beli salah satu kamera di toko online ya, namanya Fokus Nusantara. Jadi kita belinya secara offline, cuma toko ini juga menjual di Tokopedia dengan nama Fokus Nusantara. Sebenarnya kamera ini udah kita pakai, udah kita coba kemarin, tapi kita sama-sama unboxing aja ya. Jadi untuk pembeliannya kita dapat tas kayak gini. Kita langsung aja unboxing di kameranya ya. Untuk mereknya kita beli kamera Canon EOS RP. Terus ini dia isinya. Jadi ada kartu garansi ya. Terus abis itu ada buku panduan. Terus di dalamnya juga ada manual booknya. Kita juga dapat strapnya. Ada juga baterainya. Baterainya kecil ya. Terus di paket pembeliannya kita beli kameranya. Ini dia ya, bodinya seperti ini. Lumayan kecil juga untuk ukuran kamera full frame ya. Terus juga dia dipegang rasanya nyaman. Body friendly ini, terus abis gitu ringan juga, jadi kalau misalnya dibawa untuk outdoor kayaknya enak juga. Terus abis gitu dia si ininya LCD-nya juga bisa dilipat ke depan ya, seperti selayaknya mirrorless juga. Terus bisa di flip ke belakang juga. Terus abis gitu untuk user interface-nya seperti ini ya. Tombol-tombolnya nyaman juga, bagian tombol video di depan jadi lebih nyaman, di handle juga enak. Terus abis gitu bodinya matte, nggak licin ya, enak, jadi kalau dipegang itu nggak rawan jatuh. Nah, oke. Terus kita buka si lensanya ya. Nah, ini lensanya lumayan panjang ya. Jadi ini lensanya 24-105 ya. Kayak gini lensanya. Ada stabilizernya juga. Terus kita pasang dulu ya. Jadi ini dia bodi dan lensanya. Ini untuk sensor full frame-nya ya. Kalau untuk ukuran sensor full frame ini dia kamera ini termasuknya ringan dan kecil ya dibandingkan dengan kamera lainnya yang full frame juga. Seperti ini. Penampakannya setelah kita pasang ya. Juga baterainya. Tempat baterainya ada di sebelah sini ya. Ya. Ini di luar paket pembeliannya ya, jadi kita beli juga, cuma di luar paket pembelian kamera itu sendiri. Jadi gini penampakannya, cara nyalainnya juga gampang, tinggal digeser aja. Untuk kameranya
Kemarin kan kita udah pakai beberapa hari ya, udah kita coba juga, hasilnya juga bagus, benar-benar full frame. Terus untuk lensanya sendiri juga bagus ya. Terus untuk karena dia ringan, jadi kalau misal dibawa-bawa lebih enak aja di handle gitu. Nah itu dia setelah kita unboxing, jadi kita kasih tahu alasan kenapa kita memilih EOS RP dan membeli kamera ini. Alasannya antara lain karena bodinya ringan. Kita itu sering banget ambil video indoor maupun outdoor ya, dan penting bagi kita bobot kamera itu penting banget, karena ketika kita di luar semakin kameranya berat itu sering shaking, apalagi kita sering handheld. Ya kadang-kadang kita juga pakai gimbal sih. Nah kalau misal kita pakai gimbal itu kadang kita butuh kamera yang bobotnya juga tidak terlalu berat, karena gimbal sendiri aja udah berat ya kan. Nah terus kita memilih kamera ini. Selain itu dia dipegang juga enak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi outdoor itu lebih memudahkan kita. Ya kita coba nyalain dulu ya. Selain itu, alasan kedua, karena bagian LCD-nya bisa kita flip ke samping. Itu baik digunakan untuk di outdoor. Nah, selain itu kualitas foto dan video juga cukup baik ya. Kamera ini disenjatai dengan sensor 26 megapiksel dan full frame. Kamera-kamera lain yang full frame itu kan cenderung lebih berat ya dibandingkan kamera ini. Ini bobotnya sekitar 400 gram gitu. Terus juga user interface-nya itu gampang, touchscreen juga kan. Nah, jadi memudahkan kita pada saat kita pakai kamera ini. Dia juga bisa manual, terus bisa juga pakai mode autonya. Nah, selain itu dia juga ada fitur dual pixel autofocusnya, jadi fokusnya juga lumayan cepet ya. Nah, apalagi kalau pas lagi di outdoor, terus buat video itu lumayan cepet juga. Dan dia udah bisa ngerekam video dengan resolusi 4K 24 fps ya. Terus selain itu dia juga ada dual AI stabilizernya juga, jadi ketika kita pakai dengan kalau kita lagi pakai untuk berjalan tanpa bantuan stabilizer ataupun gimbal, dia juga hasilnya lumayan stabil. Selain itu, kalau pas lagi kita bawa outdoor, itu dia lebih nyaman dipakai, terus nggak panas kalau kita ambil video dalam waktu yang agak panjang gitu. Selain itu, untuk Canon EOS RP ini juga pilihan lensanya ada banyak. Cuma memang kalau kita lihat di store ya harganya lumayan mahal ya untuk lensanya. Cuma kalau mahal kan memang relatif. Ada yang harga segitu itu yang nggak murah. Ada juga yang merasa harga segitu itu mahal. Selain itu Canon EOS RP ini itu dia justru penggunaan paling banyak itu di tahun 2018 ya. Jadi tahun 2018 itu pas pertama launching Canon itu langsung dia jadi kamera terpopuler pada saat itu ya. Tapi sampai sekarang juga kualitasnya masih bagus. Terus dibandingkan dengan di brand-brand lain, kamera ini juga lumayan memiliki kualitas yang bagus. Selain itu dia juga punya eye detektornya nih ya. Coba kita lihat ya di menu settingnya dia ada apa aja. Nah, untuk menu setting ataupun untuk membantu kita saat memoto juga kita bisa menggunakan LCD yang touchscreen gitu, jadi lebih gampang ya untuk operasionalnya. Selain itu terus bisa ada kayak untuk pengaturannya
dia bisa sampai 4K 24 fps. Cuma kelemahannya kalau saya cari-cari di internet atau kata orang ya, ini jadi kalau untuk ngefoto itu cuma dapat kayak 4 foto continuous per detik gitu. Jadi untuk 4K-nya juga kurang maksimal. Cuma kalau misal untuk kamera EOS ini untuk all ya, untuk semuanya, apalagi dengan harga segitu, itu udah lumayan banget hasilnya. Terus ini juga dibantu ada viewfindernya kan. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat yang kita nggak bisa pakai LCD-nya, kita bisa langsung pakai ini viewfindernya. Cuma kalau menurut saya dibandingkan dengan kamera lain, viewfindernya agak gelap gitu. Terus otomatis dia akan berubah ke viewfindernya kalau misalnya mata kita, kalau dia mendekat ke mata kita, nah otomatis mati ya di LCD-nya ya. Terus selain itu di sini juga ada beberapa menu-menu lain, kayak misalnya nah ini ada mode-modenya juga ada banyak, ukuran film juga ada 4K 25 fps, FHD juga ada yang 50 fps, 25 fps. Cuma kalau untuk kita pengambilan YouTube, kita lebih sering pakai FHD yang 25 fps ya. Mungkin kalau pengambilan yang outdoor kita bisa pakai yang 4K gitu. Terus kalau saya kurang sukanya di sini itu nggak ada kayak diagram suara gitu, jadi kita tuh nggak bisa tahu suara yang ketangkep itu lumayan keras atau enggak gitu. Kalau di kamera yang pesaingnya ini Canon M6 itu kan ada ya diagram suaranya di sini, atau mungkin saya nggak tahu ya cara ngeluarin diagramnya. Yang tahu bisa komen di bawah ya, tolong bantu saya ya. Terus abis gitu kalau menurut saya untuk bodinya sendiri juga kelihatan lebih pro dan lebih elegan dibandingkan sama Canon M6 Mark II ya. Itu kan bodinya lebih kecil, jadi kayak kamera-kamera harga murah gitu ya. Kalau ini kan harganya nggak beda jauh sama M6 Mark II, tapi dia lebih kelihatan elegan, lebih kelihatan profesional gitu ya. Kalau untuk pakai sejauh ini saya lebih suka pakai ini untuk foto ya daripada untuk video. Tapi kalau untuk video juga hasilnya bagus gitu. Apalagi dia kan udah full frame. Yang jelas kalau full frame itu pasti hasilnya lebih jernih, lebih bening. Terus habis itu lebih white gitu kan. Nah kalau kalian sendiri mungkin punya referensi kamera-kamera lain yang lebih bagus atau punya keunggulan bagus, bisa komen ya. Nah buat kalian juga yang pengen beli kamera Canon dengan tipe yang lain selain EOS RP juga bisa. Terus kalau misal kalian ada yang pengen kita review kamera lain, boleh komen juga, nanti biar kita kasih review juga gitu ya. Gitu. Oke, jadi segini dulu. Buat kalian yang mau beli kamera kayak kita, bisa belinya di Fokus Nusantara ya, bisa beli online di Tokopedia. Ini juga barangnya bagus, berkualitas gitu ya. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya, mungkin kalian ingin tipe atau merek kamera yang lain ya. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.